pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K di Kepulauan Riau akhir-akhir ini menyampaikan protesnya dikarenakan adanya perjanjian yang harus mereka tanda tangani untuk tidak menuntut tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Padahal, semestinya TPP yang diharapkan merupakan hak para pegawai yang telah bekerja selama sebulan dari pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten guna menambah penghasilan di luar gaji pokok dari APBD. Munculnya surat perjanjian tersebut disebabkan pemerintah daerah mengalami defisit anggaran sehingga diduga tidak mampu membayarkan kewajiban pemerintah kepada P3K tahun 2024. Polemik adanya penandatanganan tersebut muncul pada awal Januari 2025 atau saat keluarnya nama-nama peserta seleksi P3K tahap pertama yang dinyatakan lulus. Dalam syarat tersebut, para P3K harus mengisi pernyataan jika mereka tidak menuntut TPP ASN. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Priantara menyampaikan alasan adanya perjanjian tersebut lantaran adanya defisit anggaran yang membuat pemerintah harus membatasi agar pengeluaran tidak terlalu besar. Namun saat ini perjanjian untuk tidak menuntut TPP tersebut telah dihapuskan dan kembali ke acuan dari Badan Kepegawaian Nasional yang hanya melampirkan 5 poin perjanjian. Mengantisipasi ketika dia sudah diangkat dengan jumlah sebegitu banyak, kemampuan keuangan kita masih terbatas, dia nuntut, Pak saya begini. Tapi sekarang dihapuskan juga, artinya sebenarnya itu pengaturan internal. Seperti itu. Berarti sekarang udah tidak ada lagi Pak syarat itu? Tidak dipersyaratkan itu, syaratnya kembali kepada nasional sebanyak. Tapi untuk perhitungan kita tahun ini mereka dapat TPP belum. Jadi paruh waktu nggak akan dapat TPP di tahun 2025 ini. Bisa dipastikan itu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau, Likai, menilai adanya peraturan yang dilanggar pemerintah daerah dengan membuat perjanjian kepada P3K untuk tidak menuntut TPP ASN. Likai menegaskan, jika aturan tersebut tidak relevan sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, menurutnya pemerintah daerah tidak boleh melanggar aturan dari pusat dengan alasan keuangan daerah yang tidak mencukupi. Tahu saya di pusatnya tidak ada, dari Mendagri kan tidak ada dalam aturan itu. Kan TPP ini kan masing-masing kemampuan keuangan daerah. Ya pada dasarnya kemampuan daerah betul, tapi kan aturan kan tetapkan Mendagri, ya kan? Nah, kemampuan daerah itu gimana? Gitu. Kita harus tahu kekuatannya sampai di mana. Dan aturan, yang penting aturan itu kekuatan APBD kan. Tapi kalau sama sekali tidak ada ya berarti sama sekali apakah tidak ada kekuatan APBD-nya? Gimana? Ya soalnya kan sejauh ini kan ada beberapa calon P3K yang ngeluh dan khawatir kalau nanti tiba-tiba PTPP-nya ditiadakan. Pokoknya pada dasarnya tidak boleh melanggar aturan pusat. Kemampuan tidak istilah kalau kita tidak mempunyai sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah, ya kan artinya kan bukan tidak ada, karena ada kan kemampuan APBD-nya, kemampuan keuangannya, bukan seluruh apakah kemampuannya sama sekali kosong. Kalau sama sekali kosong ya tanda tangan, tapi kan enggak. Betul. Ini kan di tahun Ketua Komisi 1 DPRD Kepulauan Riau Muhammad Syahid Ridho mengatakan jika alasan yang disampaikan BKD Kepulauan Riau dengan adanya persyaratan itu dikarenakan untuk menyesuaikan keuangan daerah. Namun pihaknya telah meminta BKD untuk menghapus persyaratan yang dilampirkan di dalam poin ke-6 karena TPP tersebut menurutnya merupakan hak dari ASN baik itu PNS ataupun P3K. Pak, poin-poin apa aja Pak yang dibahas tadi dalam rapat dengan pendapat Pak? Ya, pertama memang kita meminta
mengevaluasi terkait pelaksanaan rekrutmen P3K yang tahap pertama. Kan rekrutmen P3K kan ada 2 tahap. Jadi kita mengevaluasi gimana pelaksanaan P3K tahap pertama kemarin. Kita minta mendengarkan bagaimana dimulai dari proses bagaimana pendaftaran, kemudian proses pelaksanaan ujian, dan kemudian juga dengan hasil yang sudah keluar dan segala hal lah, mulai dari administrasi, pelaksanaan periode lapangan dan seterusnya. Persyaratan yang dibuat dari BKN itu kan hanya 5 persyaratan, Pak. Ada 5 poin nih. Tapi Ya. kalau yang dari BKD itu kan ditambah 2 poin, Pak. Di mana ada salah satunya yang dianggap sangat memberatkan bagi tulis bahwasannya P3K periode 2024 dilarang tuntut TPP, Pak. Oke, baik. Jadi memang kita sudah mendengar juga terkait beberapa artinya beberapa masukan ya terkait adanya tambahan poin. Pertama saya ingin sampaikan bahwa memang dari BKN itu hanya ada 5 poin kalau nggak salah ya. Kita juga dan itu juga kita minta keterangan dan minta klarifikasi dari BKD provinsi. Jadi dari BKD provinsi menyampaikan bahwa memang poin-poin itu yang ada poin-poin memang itu dari BKN. Dan kemudian BKD provinsi menambahkan 2 poin. Poin pertama, poin yang tertera di poin ke-6 dan ke-7. Poin ke-6 dan poin ke-7. Poin ke-6 itu tidak menuntut terkait TPP, dan poin ke-7 itu tidak meminta untuk pindah. Ya. Kemudian kita juga kita tanyakan, kita sudah tahu terkait itu dan memang kita tanyakan. Dari BKD menyampaikan bahwa munculnya poin itu dikarenakan mengenai TPP itu kan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, memang kita memahami maksud daripada BKD. Cuman tadi kita secara tegas Komisi 1 meminta memang poin itu untuk dihapuskan. Jadi memang bahasanya, diksinya yang diganti. Jadi TPP itu memang diperkenankan untuk P3K mendapatkan TPP. Ya, ada dan itu diatur dan itu dibenarkan oleh aturan. Hanya mungkin memang besaran TPP menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ya. Dan masing-masing daerah tentu punya kebijakan masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangannya. Jadi memang poin itu kita kritisi dan kita minta untuk dihapus, diganti diksi kalimatnya. Kita mungkin nanti tunggu perubahan diksi kalimatnya seperti apa. Saya kira itu diksi itu. Jadi memang kita melihatnya, kita memahami munculnya poin itu dari BKD. Tapi kita juga memahami bahwa dari teman-teman P3K tentu dengan seketika dengan poin itu ya seolah-olah P3K tidak boleh menuntut haknya. Salah, karena yang namanya TPP itu hak mereka dan mereka boleh menuntut haknya. Nah, hanya mereka P3K ya harus bersedia menerima TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, artinya yang mereka berhak menuntut TPP-nya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi memang kita yang dikhawatirkan oleh BKD adalah bahwa P3K artinya nanti diberikan TPP malah mau menuntut lebih. Nah, itu mungkin yang dikhawatirkan oleh BKD gitu. Kalau bunyi dari poin yang digantikan itu apakah sudah Bapak ketahui seperti apa bunyinya, Pak? Oh, belum. Tapi kita sudah minta diksinya untuk diubah. Jadi memang kan kita sudah minta diksinya untuk diubah. Ya mungkin kita akan tunggu beberapa hari ke depan. Barangkali perubahan daripada diksinya. Soalnya ada juga beberapa rekan-rekan P3K yang merasa sangat keberatan lah, Pak. Karena itu kan dirasa tidak adil ya, Pak ya. Karena dengan yang mereka sebelumnya dari honorer yang udah berpuluh tahun, ada yang belasan tahun, itu kan menimbulkan rasa kecemburuan sosial.
Ya, kita memahami itu. Karena memahami itu, makanya kita minta diksi itu untuk diubah. Kenapa tidak melalui edaran gubernur saja? Kenapa mesti tuangkan dalam poin syarat sah untuk berkas administrasi? Apakah ada dijelaskan di situ, Pak? Jadi memang kita juga pertanyakan kenapa memang munculnya poin ini. Dan memang dari BKN membenarkan untuk BKD daerah menambahkan poin-poin tertentu selagi tidak keluar dari poin-poin yang sudah ditetapkan oleh BKN. Jadi memang itu diperkenankan. Nah, jadi ya tidak ada masalah. Memang kalau kita mintanya kemarin saya secara pribadi minta itu dibuat terpisah di luar lembar pernyataan itu. Jadi memang 2 poin terkait pernyataan untuk terkait TPP dan terkait pindah itu dibuatkan di lembar terpisah di luar pernyataan yang hari ini kan mereka bergabung dengan pernyataan yang dari BKN. Jadi dibuat dengan lembar yang terpisah pernyataannya biar tidak simpang siur jadinya. Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan adanya perjanjian yang harus ditandatangani P3K untuk tidak menuntut TPP ASN di lingkup pemerintah Kota Tanjung Pinang beberapa tahun lalu. Menurutnya adanya perjanjian itu untuk menyesuaikan keuangan yang ada di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selain itu, ia menyebutkan jika TPP bukanlah hak P3K, karena harus berdasarkan perda dan disesuaikan dengan keuangan daerah. Namun dirinya memastikan, meskipun P3K menandatangani perjanjian tersebut, mereka masih tetap menerima TPP sesuai dengan anggaran daerah yang ada. Yang tak bisa masuk P3K, pertama usia dah lebih 57 tahun. Nah itu kita memang masukkan ke outsourcing. Kalau tenaganya masih dibutuhkan. Kalau yang sisa dari pengangkatan yang nggak bisa diangkat tahun ini itu? Oh itu kan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dia akan bertahap nanti pas penerimaan lagi berikutnya ada P3K kita buka lagi secara bertahap. Jadi status mereka? P3K pada waktu itu. Oh udah dipastikan P3K pada waktu? Pasti dapat NIP semua yang ikut tes tuh. Yang 567 itu jadi P3K full waktu. Yang sisanya yang dapat NIP tapi P3K paruh waktu. Arahan dalam rapat ini tadi apa, Pak? Ya untuk terkait keuangan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Berarti gimana tuh, Pak? Akan ada penyesuaian TPP gaji atau gimana? Oh kita tak sampai ke situ. Ini kan tema yang dibahas adalah tema penataan non ASN. Kita tadi masalah TPP dulu. Pak, ada info kita ada surat pernyataan untuk P3K yang nanti ini lagi pemberkasan untuk tidak menuntut TPP. Ada biasanya. Ada. Biasanya ada. Alasan apa? Sudah berapa tahun? Ya, tentu TPP itu kan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan kembali lagi. Nah, jadi kalau kemampuan keuangan kita memungkinkan kita pasti bayar. Kalau tidak ya tentu menyesuaikan. Berarti jadi suatu waktu bisa saja tidak ada dan tidak boleh menuntut gitu. TPP. TPP itu memang bukan kewajiban. TPP itu bukan hak ya. TPP itu sekali lagi di mana-mana sesuai dengan PP keuangan daerah adalah sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah tak ada, tak memungkinkan, misalnya TPP tak dibayar. Tapi kalau gaji wajib. Itu kan BKN tidak ada aturan seperti itu kan? Mana pula, memang BKN tentu tak ngatur gitu. Itu diatur di PP tentang keuangan daerah dan Permendagri tentang keuangan daerah. Ya, penetapan ada atau tidaknya berarti daerah yang programnya daerah berarti Pak ya? Disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Berarti tahun ini tetap ada ya? TPP? Tanda tangan pernyataan. Ya, dan itu bukan hanya tahun ini aja. Ada beberapa tahun sebelumnya juga itu kita lampirkan. Tapi meskipun tanda tangan begitu kan tetap dapat TPP. Artinya tadi kemampuan keuangan daerah itu yang kita. Pengamat hukum administrasi Peri Rahendra Sucipta mengatakan jika berdasarkan aturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, tertera dasar pemerintah daerah memberikan TPP kepada pegawai. Peraturannya ada di peraturan pemerintah
nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu dasar atau rujukan bagi pemerintah daerah di dalam memberikan TPP tersebut, tunjangan tambahan pegawai, gitu ya. Nah, di dalam PP tersebut disebutkan, khususnya di dalam pasal 58 ayat 1, bahwa pemerintah daerah itu dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai. Yang disebut pegawai di situ adalah pegawai ASN. Nah, yang kita pahami, ASN itu adalah PNS dan P3K. P3K juga adalah ASN, aparatur sipil negara. Jadi kedudukan P3K dan ASN itu, PNS itu sama-sama sebagai unsur aparatur negara. Nanti bisa lihat di dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang tentang ASN, ya. Jadi kalau ada poin di sana disebutkan tadi tidak dapat menuntut atau tidak boleh menuntut. Iya Pak, tidak boleh dilarang menuntut. Dilarang menuntut. Nah, kalau kita kembalikan kepada ketentuannya di pasal 58 itu, maka makna tidak boleh menuntut itu tidak boleh dimaknai, ya, atau tidak boleh dimaknai sebagai pegawai P3K ini, gitu ya, tidak berhak, gitu. Karena di dalam pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa P3K adalah bagian dari yang bisa diberikan TPP tersebut, gitu. Nah, jadi sebenarnya memang ada kata dapat di sana, gitu ya, ada kata dapat. Jadi pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan. Nah, kata dapat ini kan harus dimaknai sebagai apa? Tidak dilarang, bisa, gitu ya. Dan kedudukannya harus diperlakukan sama, gitu, diperlakukan sama, gitu. Bahkan sama apa? Karena TPP ini diberikan kepada pegawai ASN. Artinya kalau PNS menerima, maka seharusnya P3K menerima, gitu, atau mendapatkan itu, karena secara kedudukan dia sama-sama unsur aparatur negara itu tadi. Cuman ada ada pertimbangan, gitu, pertimbangan misalnya di dalam kenapa ada kata dapat, gitu ya. Kata dapat itu maksudnya bukan dalam rangka untuk menempatkan posisi kesannya P3K di pegawai nomor 2 begitu ya, kesannya begitu. Padahal secara kedudukan dia sama. Nah, kata dapat di dalam pasal 58 itu ada kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, gitu. Jadi daerah mampu nggak untuk memberikan TPP tersebut, gitu, maka ada kata dapat, gitu. Nah, dapat ini berarti bukan larangan, gitu. Nah, jadi jangan sampai rumusan yang menyebutkan bahwa P3K tidak boleh menuntut atau dilarang menuntut tersebut, kalau kita kembalikan kepada ketentuan pasal 58, maka tidak boleh dimaknai P3K sama sekali tidak berhak, gitu. Nah, artinya apa? P3K itu berhak, gitu. P3K berhak menerima TPP tersebut sama seperti pegawai negeri sipil, gitu. Karena yang berhak menerima itu siapa, gitu kan? Berhak menerima itu adalah pegawai ASN yang dalamnya ada PNS dan P3K. Cuma itu tadi, daerah dalam memberikan TPP tersebut memperhatikan kemampuan keuangan daerah, begitu. Salah satu P3K yang lolos seleksi menyebut kaget setelah melihat adanya poin yang menuliskan syarat jika P3K tidak boleh meminta TPP dan berbeda dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh BKN. Ia mengatakan jika P3K tahun-tahun sebelumnya tidak ada poin persyaratan untuk tidak menuntut TPP, menurutnya adanya persyaratan tersebut sangat memberatkan P3K.
Kendati demikian, pihaknya tidak memaksakan TPP karena dirinya mengetahui kekuatan keuangan daerah. Sudah telepon teman-teman, sudah berbicara mungkin warung kopi atau telepon, WA misalnya. Jadi kita coba dengan kemampuan apa ya, ibaratnya dengan jaringan yang kita punya lah, misalnya gitu. Kita coba menyampaikan aspirasi keberatan dari poin 6 yang dibuat oleh BKD tadi. Kita coba nih ke DPRD misalnya, ke tokoh masyarakat, ke pakar-pakar hukum gitu kan. Coba kita pertanyakan lah untuk agar harapannya tidak ada poin seperti yang disebutkan BKD. Sehingga kita alhamdulillah nih dengan dimotori oleh media, kemudian kita terima kasih juga kepada Komisi 1 yang dalam hal ini dengan cepat dan tanggap melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BKD. Jadi itulah memang yang kita beratkan itu yaitu tadi poin 6 itu yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi saya rasa memang kita tidak bisa menuntut ya sampai kapan untuk kita promosi 2024. Karena kita ketahui kan sebenarnya kan ya seperti dialog-dialog sebelumnya lah, kita sudah menunjukkan seperti apa sebenarnya bisa aja ada jalannya yang bisa diambil, langkah yang bisa diambil pemerintah berdasarkan keadilan. Karena kita memang ya sama-sama kerja, kita punya tanggung jawab yang sama gitu. Bahkan saya jamin jika memang hak kita diperjuangkan, kita ada merasa adil, ya teman-teman pasti akan lebih memberikan kinerja mereka yang terbaik kepada provinsi ini. Dan jika kita tuntutan untuk kerjanya lebih besar, dengan hak kita diberikan, kita pun akan merasa lebih siap gitu kan. Karena saya pun akan setelah kita menyuarakan ini bahwa sudah ditanggapi oleh salah satu anggota DPRD kita, khususnya Pak Setriko ya, Ketua Komisi 1. Mereka melaksanakan RDP kemarin hari Senin tanggal 13 ya. Tanggal 13 setelah RDP itu memang poin-poinnya kita cukup tegas di situ mendengar pernyataan dari Pak Ibu meminta itu dihilangkan, kemudian diksinya dirubah dan meminta kalaupun ada poin tambahan itu dengan diksi yang lebih halus lagi lah ibaratnya kan, itu pun ada di lembaran yang berbeda. Sering berjalan itu tanggal 15 Januari sore hari itu saya mendapatkan itu tadi info bahwa ada pengumuman lagi dari Pak BKD bahwa perubahan tentang pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K tahun 2024 yang mana poin ke-6 dan ke-7 itu memang dihilangkan. Kita tetap menggunakan format sudah pernyataan sesuai dari BKN, kemudian hanya ada tambahan 2 poin dari BKD. Memang sih sebetulnya dikatakan puas sih tidak puas, tapi ya sudah, menurut saya kita sudah alhamdulillah bahwa di sini tidak terlalu membenci kita, bahwa nanti dengan poin berbunyi seperti ini bahwa kedepannya ini bahkan adalah ibaratnya musyawarah-musyawarah atau perbincangan terkait TPP ini, dan yang pemerintah membuka kita mengenai TPP ini kebijakannya seperti apa di tahun depannya. Masih setengah puas ya Bang ya. Harapan dari Abang sendiri itu seperti apa kira-kira Bang? Ya harapan sih sebenarnya, kalau harapan intinya pada dasarnya kami ini kembali lagi memahami lah kondisi daripada APBD sendiri, daripada pemerintah provinsi Riau. Kami sebenarnya tidak ingin banyak menuntut juga, karena kalau ibaratnya dengan awal dikunci seperti tidak menuntut itu kan itu terlalu membebankan kami gitu. Tapi dengan kondisi yang ini, maksud kita mengerti lah gitu, apapun nanti kebijakan yang diberikan pemerintah gitu. Kami tidak menafikan lah bahwa pemerintah pasti akan memikirkan kami yang diangkat ini, pasti akan diperjuangkan. Tapi kembali tadi, kalau dengan adanya poin yang sebelumnya tadi itu ibaratnya sudah menjatuhkan kami dulu gitu, sudah diikat dulu kan gitu kan. Ya kalau dari segi yang mengganjal tadi ya saya rasa sih udah cukup.
maka dengan adanya poin ini tadi ya teman-teman pun sudah mungkin sedikit legowo ya lega. Hal senada juga disampaikan P3K lain. Menurutnya, adanya persyaratan tersebut sangat memberatkan P3K dan meminta keadilan karena P3K juga memiliki kinerja yang sama dengan PNS. Dirinya bersama P3K lainnya berharap BKD merubah diksi dari surat pernyataan dan disesuaikan dengan surat dari BKN. Satu, mulai cari-cari tahu apa aja perlengkapan yang harus disiapkan, terus dapat info ada dari portal format khusus dari Provinsi Kepulauan Riau soal surat pernyataan. Berarti sekitaran tanggal 1, 2, 3 awal-awal tahun lah, udah pasti tanggalnya lupa, pada awal-awal tahun setelah kita dapat surat pernyataan. Yang menyangkut TPP itu begitu baca responnya gimana Bang? Awalnya membaca itu bingung gitu. Kenapa kok ada poin ini? Sedangkan kita lihat dari BKN-nya sendiri itu tidak ada sama sekali menyangkut TPP itu. Jadi ya kita mempertanyakan lah kenapa ada poin itu. Sebelumnya P3K itu pernah nggak punya syarat serupa seperti itu Bang? Secara kalau yang umum ya, kalau umum itu P3K umum itu mereka, kita cari informasi ke kawan-kawan yang P3 umum, tidak ada, mereka ikut poin cuma 5 poin aja. Kalau dari syarat mereka yang mereka sampaikan sama kita, mudah-mudahan valid ya, karena kan mereka ada duluan tuh soal pernyataan, tapi nggak ada soal poin penamaan poin 2 poin itu. Nggak ada larangan tutup TPP ya Bang? Ya, larangan TPP sama pindah dinas. Nggak ada. Itu sempat ada ngobrol nggak sesama rekan P3K? Sempat ditanya lah waktu mereka pemberkasan itu ada nggak poin ini, tapi mereka bilang nggak ada sih, soal ada poin tambahan itu nggak ada, mereka betul-betul mutlak ikut format PKN. Ketika sudah mengetahui adanya larangan untuk menuntut TPP, apakah waktu itu ada rencana-rencana untuk melakukan protes atau sebagainya gitu Pak? Kalau rencana protes tidak ada, awalnya kita cuma mempertanyakan sama pihak terkait lah, kenapa poin ini terbit. Tapi jawaban-jawabannya itu sebenarnya juga nggak jawaban yang valid ya, karena alasan klise lah bahasanya gitu. Jadi kami makanya kami sama kawan-kawan P3K, calon P3K ini diskusi lah apa yang harus kita buat, apa yang harus kita jalanin untuk mempertegas kenapa poin ini ada, terus kenapa harus ada. Nah sekarang setelah mengetahui adanya perubahan diksi, respon Abang gimana Bang? Ya kalau perubahan diksi atau poin ini dirubah ya alhamdulillah bagus ya, karena di sini kan poinnya tidak mengunci kita untuk mempertanyakan, bukan menuntut lah. Saya rasa pun semua orang, apalagi Indonesia ya, yang waras ya, dia tidak akan menuntut dalam arti kata sampai chaos atau rusuh dan segala macam. Jadi pasti akan mempertanyakan. Mereka bisa mengeluarkan kebijakan pasti mempunyai data. Otomatis kami yang mempertanyakan juga harus mencari data. Nah, disitulah poinnya kenapa sama-sama enak mereka keluarkan kebijakan, nanti akan kami pertanyakan kenapa seperti itu. Apabila itu kami anggap merugikan kami. Contoh, mendapatkan TPP dibedakan dengan P3K umum atau PNS. Tapi poin ini kan sebenarnya bukan untuk itu. Kami hanya mau jangan sampailah kami dianak tirikan. Dengan hadirnya poin ini kami beranggapan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terutama dari BKD membuka jalan untuk diskusi kalau seandainya memang ada masalah soal TPP ini. Namun saat ini perjanjian kontrak P3K pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang sebelumnya tidak boleh menuntut TPP ASN sudah dihapuskan dan kembali ke aturan dasar dari Badan Kepegawaian Nasional.